Contohnya orang-orang kaya yang di Indonesia itu banyak yang tidak tamat sekolah tinggi loh. Malahan mereka yang tidak sekolah mereka pekerjakan sarjana loh. Welcome to our channel. Nama saya David. Nama saya Marcella. Yuk cari duit di YouTube. Hai guys, welcome to my channel. Kemarin ini saya ingin menceritakan soal imigran yang legal dan perbandingan gajinya. Mari tetap bersama kita di Studio GM. Seperti yang saya ceritakan guys yang sebelumnya, imigran legal itu ada dua jenis. Yang satunya itu pakai visa dan yang satunya pelancong yang tidak menggunakan visa. Kalau yang tidak menggunakan visa itu sama juga kalau kita datang ke negara orang, ya kita ilegal juga dong kalau kerja di negara orang. Di setiap negara ada aturannya masing-masing. Ya tidak seperti yang orang bilang, kamu pakai paspor ya? Iya aman. Tidak, itu tidak aman. Kalau kena tangkap juga masuk penjara begini 5 tahun ataupun dibayar denda. Sekarang sih dibilang 10.000 kalau ringgit. 10 ringgit itu ya dihitungnya 35 juta, 360 juta atau 35 juta, saya juga kurang tahu lah, dikali 3.500 gitu. Kalau kayak permit itu gajinya juga lumayan besar juga, tapi dia ada potongannya saya juga kurang tahu lah. Saya juga belum dengar cerita dari kawan-kawan soal yang pakai visa itu guys. Ini saya tidak menceritakannya. Dan kalau soal perbandingan gaji soal yang ilegal tidak pakai paspor dengan yang pakai paspor, berbeda loh guys. Itu tergantung cara kamu kerja. Contohnya kawan saya yang berdua yang ilegal itu, yang istrinya bernama Petai dan suaminya bernama Jengkol itu, mereka sekawan itu kerja dengan teman yang kerja yang datang juga tapi menggunakan paspor. Lalu gaji mereka berdua itu padahal sama-sama datang guys, hanya yang satu pakai paspor, yang satu ilegal. Gaji mereka berdua suami istri ini lebih besar loh guys, karena mereka pandai masak, pandai di dapur, ya seperti kerja kedai begitu. Gaji mereka lebih besar. Lalu lantas yang menggunakan paspor itu kenapa gajinya kecil? Ya karena skillnya kurang. Ya, intinya bekerja di negara orang itu bukan kamu ada sekolah kamu pasti gaji tinggi. Ya seperti negara Indonesia lah, kita yang tidak sekolah tetap berkuliah aja. Yang sekolah duduknya di tempat dingin, ber-AC, enak kerjanya, tidak menggunakan skill. Coba mereka seperti negara-negara yang lain guys, kemungkinan negara kita maju loh. Bekerja menggunakan pengalaman, bukan menggunakan titel. Memang sih sekolah itu penting, pendidikan itu juga penting. Ya itu bagi orang yang punya duit. Coba seperti keluarga kita, seperti keluarga saya nih. Keluarga saya juga tidak mampu loh, tetapi saya juga bekerja. Ya saya kerja di bangunan, jadi tukang bangunan. Mau bagaimana mau kerja jadi pegawai arsitek, tidak mungkin guys. Walaupun pengalaman kerja saya sudah bekerja selama 11 tahun,
juga tidak mungkin saya jadi arsitek. Pernah loh saya diajukan membangun sebuah rumah, itu rumah sudah jadi, diklaim sama arsitek lain. Katanya, mana mungkin, katanya, kamu tidak sekolah, tidak punya titel, apa buktinya kamu bangun rumah ini? Tuan rumahnya tidak mau ngaku guys, biar mereka dapat potongan yang lebih besar. Ya, tidak adil kan? Makanya ya saya sarankan sih, saya juga orang negara Indonesia guys, cobalah pemerintah diubah sedikit kebijaksanaannya. Gajinya kita kerja itu walaupun tidak ada titel, punya pengalaman yang bagus, ya kasihlah mereka pekerjaan yang lebih bagus lah guys, daripada orang yang bersekolah tinggi tidak ada berpengalaman, taunya hanya bilang ini itu, bisa komplain saja. Coba suruh mereka yang sekolah tinggi itu, yang dari sekolah itu, suruh mereka turun lapangan sendiri, aduk semen lah, atau suruh mereka rancang bangunan lah. Oh, tidak mungkin bisa. Mereka hanya taunya ngomong. Kalau soal otak tidak kalah juga dengan anak-anak yang di sekolah. Contohnya orang-orang kaya yang di Indonesia itu banyak yang tidak tamat sekolah tinggi loh. Malahan mereka yang tidak sekolah mereka pekerjakan sarjana loh.